Upgrade komputer hardware. Motherboard upgrade. Komputer memerlukan pembaruan berkala karena berbagai alasan. Perubahan persyaratan pengguna. Paket perangkat lunak yang ditingkatkan memerlukan perangkat keras baru. Perangkat keras baru menawarkan kinerja yang ditingkatkan. Perubahan pada komputer dapat menyebabkan Anda perlu meningkatkan atau mengganti komponen dan periferal. Teliti efektivitas dan biaya peningkatan dan penggantian. Jika Anda memperbarui pengganti motherboard pertimbangan kemungkinan Anda harus mengganti komponen lain termasuk CPU, heatsink, dan rakitan kipas serta motherboard baru juga harus pas dengan casing komputer lama dan catu dayanya harus mendukungnya. Saat memperbarui motherboard, mulailah dengan memindahkan CPU, heatsink, dan rakitan kipas ke motherboard baru jika akan digunakan kembali. Komponen-komponen ini jauh lebih digunakan jika berada di luar casing. Bekerjalah di atas alat antistatis dan kenakan sarung tangan antistatis atau gelang antistatis. Kerusakan CPU jika motherboard baru membutuhkan CPU dan RAM yang berbeda. Pasanglah keduanya saat itu juga. Bersihkan senyawa termal dari CPU dan heatsink. Ingatlah untuk mengoleskan kembali senyawa termal di antara CPU dan heatsink. Step to upgrade a motherboard. Sebelum memulai peningkatan, pastikan Anda tahu bagaimana semua komponen terhubung. Selalu buat catatan di jurnal atau mencatat bagaimana komponen Anda di saat ini konfigurasi. Cara cepatnya adalah dengan menggunakan ponsel dan mengambil foto komponen-komponen penting, seperti bagaimana komponen-komponen terhubung ke motherboard. Foto-foto ini mungkin akan sangat membantu saat merakit ulang. Untuk mengupgrade motherboard dari casing komputer, ikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama, catat cara pemasangan catu daya atau kipas, casing atau LED casing dan tombol casing ke motherboard lama. Langkah kedua, lepaskan kabel dari motherboard lama. Langkah ketiga, lepaskan kartu ekspansi dari casing, keluarkan setiap kartu ekspansi dan letakkan di dalam kantong antistatis atau di atas alat antistatis. Langkah keempat, perhatikan dengan seksama bagaimana motherboard lama terpasang pada casing. Beberapa skru pemasangan berfungsi sebagai penopang, sementara beberapa lainnya mungkin berfungsi sebagai koneksi grounding yang penting antara motherboard dan casing. Khususnya perhatikan skru dan penyangga yang non-logam karena dapat berupa isolator. Mengganti skrup dan penyangga insulasi dengan perangkat keras logam yang menghantarkan listrik dapat merusak komponen kelistrikan. Langkah kelima, lepaskan motherboard lama dari casing. Langkah keenam, periksa motherboard baru dan identifikasi di mana semua konektor berada seperti daya, SATA, kipas, USB, audio, konektor panel depan dan lainnya. Langkah ketujuh, periksa pelindung I/O atau yang terletak di bagian belakang casing. Ganti pelindung I/O lama dengan pelindung I/O yang baru, disertakan dengan motherboard baru. Langkah ke-8, masukkan dan kencangkan motherboard ke dalam casing. Pastikan untuk membaca panduan. Guna proses casing dan motherboard, gunakan jenis skrup yang tepat. Jangan mengganti skrup berulir. Karena skrup bukan self-casing karena akan membuat skrup berulir dan mungkin tidak aman. Pastikan skrup berulir memiliki panjang yang tepat dan jumlah ulir per inci yang sama. Jika ulirnya tepat, skrup akan mudah terpasang. Jika Anda memaksakan skrup agar terpasang, Anda dapat merusak lubang berulir dan motherboard tidak akan terpasang dengan aman. Menggunakan skrup yang salah juga dapat menghasilkan sentilan logam yang dapat menyebabkan korsleting. Langkah 9, selanjutnya sambungkan catu daya, kipas, casing, LED casing, panel depan dan kabel lain yang diperlukan. Jika konektor daya RTX berukuran berbeda,
beberapa memiliki pin lebih banyak daripada yang lain. Anda mungkin perlu menggunakan adaptor. Lihat dokumentasi motherboard untuk mengetahui tata letak koneksi. Langkah 10. Setelah motherboard baru terpasang dan kabel tersambung, pasang dan kencangkan kartu ekspansi. Tersambung, buka keyboard, mouse monitor dan daya. Jika terdeteksi masalah, segera matikan daya. Salah satu cara untuk meningkatkan daya komputer adalah meningkatkan kecepatan prosesor. Anda dapat melakukan dengan meningkatkan CPU, namun CPU harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam gambar. CPU baru mungkin memerlukan rakitan heatsink dan kipas yang berbeda. Rakitan tersebut harus pas secara fisik. Sedangkan CPU dan kompatibel dengan model CPU, rakitan tersebut juga harus memadai untuk membuang panas dari CPU yang lebih cepat. Pengajian, Anda harus mengaplikasikan senyawa thermal antara CPU baru dan rakitan unit pendinginan kipas. Lihat pengaturan di thermal di BIOS untuk menentukan apakah ada masalah dengan CPU pendingin dan rakitan kipas. Aplikasi perangkat lunak kita juga dapat melampirkan informasi suhu CPU dalam format yang mudah dibaca. Lihat dokumentasi pengguna motherboard atau CPU untuk memastikan apakah chip beroperasi pada rentang suhu yang tepat. Untuk memasang kipas utama, bisa membantu pendingin komputer di langkah-langkah berikut. Langkah 1. Sediakan kipas sehingga menghadap ke arah yang benar untuk menyedot udara masuk atau menghembuskan udara keluar. Langkah kedua, pasangan kipas menggunakan lubang yang telah dibor pada casing kipas, biasanya dipasang dekat bagian atas casing atau untuk menghembuskan udara panas keluar dan dekat bagian bawah casing untuk memasukkan udara panas. Hindari memasang dua kipas yang berdekatan dan menggerakkan udara ke arah yang berlawanan. Langkah ketiga, hubungkan kipas ke cari daya atau motherboard tergantung pada jenis golongan yang diisi. Persyaratan: CPU baru harus beroperasi dengan motherboard dan cek ke daya yang ada. Storage device upgrade. Alih-alih membeli komputer baru untuk mendapatkan kecepatan lebih tinggi dan ruang memori besar, Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan hard drive tambahan besar. Anda dapat memberi alasan untuk memasang tambahan seperti yang tertulis di hadapan. Setelah memilih hard drive yang sesuai untuk komputer, ikuti panduan umum berikut selama instalasi. Langkah pertama, letakkan hard drive di atas drive yang kosong, lalu kencangkan skru untuk menahan hard drive. Langkah kedua, hubungkan hard drive ke motherboard menggunakan kabel yang benar. Langkah ketiga, pasang kabel daya ke drive. Alasan untuk drive baru: meningkatkan ruang penyimpanan, meningkatkan kecepatan hard drive, install sistem operasi kedua, simpan file system, memberikan toleransi kesalahan, cadangkan hard drive asli, perangkat peripheral perlu ditingkatkan secara berkala, misalnya jika perangkat berhenti beroperasi atau jika Anda ingin meningkatkan kinerja dan produktivitas, peningkatan mungkin diperlukan. Berikut adalah beberapa alasan untuk mengupgrade keyboard atau mouse. Ubah keyboard dan mouse Anda menjadi desain ergonomis seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pernahkah ergonomis dirancang agar lebih nyaman digunakan untuk membantu mencegah cedera bawah akibat gerakan berulang?
konfigurasi ulang papan ketik untuk mengakomodasi tugas khusus seperti mengetik dalam bahasa kedua dengan karakter tambahan untuk mengakomodasi pengguna penyandang disabilitas. Namun terkadang peningkatan tidak dapat dilakukan menggunakan slot atau soket ekspansi yang ada dalam. Hal ini Anda mungkin dapat melakukan peningkatan menggunakan koneksi USB. Jika komputer tidak memiliki koneksi USB tambahan, Anda harus memasangkan kartu adaptor USB atau membeli hub USB seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Power supply upgrade. Memperbarui perangkat keras komputer Anda kemungkinan besar juga akan mengubah kebutuhan dayanya. Jika demikian, Anda mungkin perlu memperbarui catu daya. Anda dapat menemukan kalkulator di internet untuk membantu Anda menentukan apakah Anda perlu memperbarui catu daya. Cari kalkulator watt atau catu daya. Selain peningkatan daya, komputer mungkin dapat memiliki dua catu daya. Satu catu daya berfungsi sebagai catu daya cadangan jika terjadi kegagalan motherboard khusus ini. Konfigurasi ini jarang ditemukan pada komputer desktop. Konfigurasi ini lebih umum digunakan pada server. Hal ini memungkinkan kedua catu daya dapat ditukar secara panas. Hot swappable, catu daya yang rusak dapat diganti tanpa kehilangan daya ke komputer.